Wa yustahabbu lan den sunataken indaz zabhi nalikane nyembelih khamsatu asya'a apa lima pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah suwijine lima pira-pira perkara at-tasmiyatu iku maca bismillahirrahmanirrahim. Wasani lan utawi kang nomor loro as-sholatu iku maca sholawat ala nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu muga-muga paring rahmat azim sapa Allahu Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sapa Allah. Wasalisu lan utami kang nomor telu iku istiqbalul qiblati madhep kiblat. Warabi'u lan utawi kang nomor papat iku at-takbiru maca takbir. Iku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wal khamisu lan utawi kang nomor 5 iku ad-du'a donga. Bil qabul kelawan keterima fayaqulu mongko ngucap mongko maca sapa azzabihu wong sing nyembelih ngucap Allahumma hazihi ay hadhil udhiyatu Allahumma hazihi minka Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma du Allah hazihi utawi penyembelihan mau minka saking panjenengan. Di sini dibaguskan lagi setelah mengucap minka disambung wamin titik-titik diisi nama dari orang yang korban. Wa ilaika lan dateng panjenengan ya Allah. Fataqabbal mongko kersa nampi panjenengan ing hewan korban wau. Para hadirin, sesungguhnya di antara kita ada hal-hal yang terlena, hal-hal yang mungkin tidak kita perhatikan sehingga menjadikan hewan korban kita belum atau tidak sempurna mendapatkan hasilnya, entah itu hasil di dunianya maupun hasil di akhiratnya. Sesungguhnya korban itu hasil di dunianya adalah tunajji min syarid dunya, yaitu menyelamatkan kita dari kejelekan dunia, dan di akhiratnya nanti adalah sebagai penghapus dosa kita sesuai dengan kucuran darah yang telah ada dan sebagai kendaraan kita menuju surganya Allah. Itu jikalau memang hewan kurban kita diterima, prosesi kurban kita diterima oleh Allah. Kalau tidak, ya seperti kita pesta pora makan daging saja, atau kita memberikan pesta pora daging kepada orang-orang sesama kita. Para pemirsa, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya hal yang kita terlena dan tidak kita perhatikan adalah dua hal, yang mana dua hal itu adalah menjadikan kita tidak bisa menuai hasilnya kesempurnaan kita berkorban dengan mendapat hasil di dunia dan hasil di akhirat nanti. Yaitu yang pertama adalah terlena dari proses penyembelihannya, yaitu si penyembelih tidak melakukan yaitu hal-hal yang sempurna yang disunnahkan dalam menyembelih hewan kurban, yang mana harus melakukannya sekitar 4 menit. Kalau ada penyembelih, menyembelihnya hanya durasinya 1 menit atau setengah menit, dipastikan dia tidak melakukan hal-hal sunnah dalam penyembelihan, yang mana itu mengimbas kurang sempurnanya ibadah korban kita. Yang pertama. Dan yang kedua adalah setelah hewan korban kita itu disembelih kemudian dibagikan, itu na'udzubillah min dalik, tidak boleh dijual apapun dari anggota hewan itu. Ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wala tabi'uha, jadi jangan sampai kita menjualnya. Ada memang orang-orang yang mengkilah atau berbagai argumen atau alasan sehingga mereka dengan enjoynya menjual dan tidak merasa itu melanggar dari sabda Rasul. Maka terserah mereka. Nanti imbasnya laknatnya Allah di dunia bahkan di akhirat nantinya. Mereka beralasan atau berdalil dengan pendapat ulama ini, pendapat dari orang alim ini, itu kalah dengan sabda Nabi, karena Nabi di atas mereka. Nabi adalah nomor 2 dalil setelah Al-Quranul Karim. Jikalau ada dalil yang selain hadis Nabi, maka itu kalah dengan hadis Nabi, karena itu dengan lisan Nabi sendiri. Para pemirsa, para hadirin, sesungguhnya harus kita pegang, jangan sampai kita terlena. 1, hewan korban kita harus disembelih dengan si penyembelih dengan proses yang sempurna, yaitu paling tidak menyembelihnya sampai 4 menit, karena dia harus melakukan 5 hal ini yang saya sebutkan sesuai tadi bacaan kitab yang saya sampaikan. Yang pertama adalah dia harus menghadap kiblat bersama hewan yang dikorban. Hewan korban juga dihadapkan ke kiblat. Caranya, kalau di Indonesia itu berarti kepala hewan korban itu kita taruh di selatan, kemudian kita hadapkan wajahnya, matanya, keseluruhannya dari wajah itu ke kiblat. Berarti jangan sampai kepalanya, matanya menghadap ke atas, jangan. Harus menghadap ke kiblat, dan si penyembelih juga menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, si penyembelih dari lisannya sendiri membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Membaca takbirnya dibaca oleh penyembelih itu sendiri. Jangan sampai panitia yang membaca, tapi si penyembelih itu sendiri disunnahkan membaca takbir 3 kali dari lisannya si penyembelih itu sendiri. Kemudian yang ketiga, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jelas. Dan kemudian membaca salawat Nabi dengan jelas, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Dan kemudian doa dengan jelas, Allahumma hazihi minka wa min titik-titik diisi namanya yang kurban, wa ilaika ya Allah fataqabbal. Wahai Allah, lebih bagusnya diterjemahkan juga karena supaya tidak ghaflah, supaya didengar oleh orang yang kurban atau didengar oleh orang-orang yang melihat prosesi penyembelihan itu. Jadi yang kelima, membaca doa yang paling bagus kemudian diterjemahkan juga supaya paham yang mendengar. Allahumma hazihi minka wa min titik-titik diisi nama yang kurban, wa ilaika fataqabbal. Allahumma hazihi minka ya Allah, wa min titik-titik diisi nama yang kurban, wa ilaika ya Allah fataqabbal. Wahai Allah, ini penyembelihan hewan kurban dari Engkau wahai Allah, dan ini penyembelihan hewan korban dari titik-titik diisi nama orang yang korban, wa ilaika, dan kepada Engkau wahai Allah. Saya ulangi doanya, Allahumma hazihi minka wa min titik-titik diisi nama yang korban,
wa ilaika ya Allah fataqabbal. Wahai Allah, penyembelihan hewan kurban, ibadah kurban ini dari Engkau wahai Allah, dan dari titik-titik diisi nama yang kurban, wa ilaik, dan kepada Engkau ya Allah, maka terimalah wahai Allah. Hal ini yang saya sebutkan adalah dari kitab, yaitu tentang tata cara penyembelihan yang sempurna, yang bisa menjadikan hewan korban kita, ibadah korban kita sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadikan kita mendapat kesempurnaan, betul-betul mendapatkan manfaat barokahnya korban kita di dunia ini sampai di akhirat nantinya. Dan yang kedua, jangan sampai anggota hewan korban kita dijual, karena itu adalah menggagalkan tentang kesempurnaan korban kita, yang menjadikan kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan, manfaat, barokah, hikmah dari korban, ibadah korban kita. Dengan demikian, hal ini memang perlu saya sampaikan, karena ini sebagai perbendarahan ilmu, sebagai bendahara ilmu kita, dan sebagai sedekah saya, sebagai sedekahnya orang-orang pengarang kitab klasik dari wali-wali Allah dan orang-orang alim yang referensi sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.